Selamat pagi semuanya. Saya merasa senang bertemu teman-teman di video ini karena teman-teman telah datang untuk menuntut ilmu, di mana kali ini kita akan membahas materi terkait bilangan Stirling. Materi ini penting untuk kita mempelajari interpolasi polinomial. Oleh karena itu, perkenalkan saya Gibson Daniel, mewakili rekan kerja yang bertugas, Waode Rasni, dan Rian Ardiansyah. Kedepannya kita akan membahas materi ini. Selamat menyaksikan. Bilangan Stirling terbagi ke dalam dua jenis. Jenis pertama dan jenis kedua. Bilangan Stirling jenis pertama muncul ketika polinomial faktorial dinyatakan dalam bentuk polinomial standar, yaitu memenuhi persamaan berikut. K pangkat dalam kurung N sama dengan S1 pangkat dalam kurung N dikali K ditambah S2 pangkat dalam kurung N dikali K pangkat 2 ditambah hingga Sn pangkat dalam kurung N dikali K pangkat N sama dengan sigma dari Si pangkat dalam kurung N dikali K pangkat I, di mana Si pangkat dalam kurung N adalah bilangan Stirling. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Diketahui bahwa K pangkat N tambah 1 sama dengan K dikurang N dikali K pangkat dalam kurung N. Maka, K pangkat dalam kurung 1 sama dengan K, di mana S1 pangkat dalam kurung 1 sama dengan 1. Kemudian, K pangkat dalam kurung 2 sama dengan minus K ditambah K pangkat 2, di mana S1 pangkat dalam kurung 2 sama dengan minus 1, dan S2 pangkat dalam kurung 2 sama dengan 1. Kemudian, K pangkat dalam kurung 3 sama dengan 2K dikurang 3K pangkat 2 ditambah K pangkat 3, di mana S1 pangkat dalam kurung 3 sama dengan 2, S2 pangkat dalam kurung 3 sama dengan minus 3, dan S3 pangkat dalam kurung 3 sama dengan 1. Selanjutnya, terdapat teorema di mana bilangan-bilangan Stirling jenis pertama, S dalam kurung N, K, dengan N 0, 1, 2 hingga seterusnya, dan K 1 hingga ke N, memenuhi relasi rekurensi berikut, di mana S dalam kurung 0,0 bernilai 1, kemudian S dalam kurung N, 0 bernilai 0 jika N lebih besar dari 0. Kemudian, S dalam kurung N, K akan bernilai 0 jika K lebih besar dari N. Dan yang terakhir, S dalam kurung N, K sama dengan S dalam kurung N-1, K-1 dikurang M-1 dikali S dalam kurung N-1, K. Untuk menerapkan teorema tersebut, mari kita simak contoh berikut ini, di mana kita akan menghitung nilai S dalam kurung N, K, di mana K sama dengan 1 hingga 8, dan N sama dengan 1 hingga 8. Kita akan menunjukkan K pangkat dalam kurung 5 dalam bentuk polinomial standar. Dari hasil contoh yang tadi kita peroleh, kita akan masukkan ke dalam teorema sehingga kita peroleh nilai dari S dalam kurung 4,1 sama dengan minus 6, S dalam kurung 4,2 sama dengan 11, S dalam kurung 4,3 sama dengan minus 6, dan S dalam kurung 4,4 sama dengan 1. Sehingga, dari hasil tersebut, kita dapat membentuk tabel sebagai berikut. Mulai dari N 1 hingga 8 dan K 1 hingga 8. Kemudian, dari tabel di atas, kita dapat memperoleh hasil dari K pangkat dalam kurung 5 sama dengan 24K dikurang 50K pangkat 2 ditambah 35K pangkat 3 dikurang 10K pangkat 4 ditambah K pangkat 5. Selanjutnya, terdapat bilangan Stirling jenis kedua. Bilangan Stirling jenis kedua muncul ketika bentuk K pangkat dari polinomial standar dinyatakan dalam bentuk kombinasi dari faktorial polinomial, yaitu memenuhi persamaan berikut, di mana K
pangkat N sama dengan S1 pangkat dalam kurung N dikali K pangkat dalam kurung 1 ditambah S2 pangkat dalam kurung N dikali K pangkat dalam kurung 2 ditambah hingga S N pangkat dalam kurung N dikali K pangkat dalam kurung N sama dengan sigma dari SI pangkat dalam kurung N dikali K pangkat dalam kurung I, di mana SI pangkat dalam kurung N adalah bilangan Stirling. Bilangan Stirling jenis kedua dapat juga kita kenal sebagai banyaknya cara menyusun partisi suatu himpunan dengan elemen ke dalam himpunan bagian yang tidak kosong. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Kita akan menghitung nilai dari S dalam kurung 1,1 hingga S dalam kurung 3,3. Kita misalkan himpunan dari A terdiri dari elemen A, himpunan B terdiri dari elemen A dan B, dan himpunan C terdiri dari elemen A, B, dan C. Pertama, untuk menghitung nilai dari S dalam kurung 1,1, kita partisi himpunan A ke dalam satu himpunan bagian tak kosong, yaitu himpunan A. Banyaknya cara adalah 1, sehingga nilai dari S dalam kurung 1,1 adalah 1. Selanjutnya, untuk menghitung nilai dari S dalam kurung 2,1, kita partisi himpunan B ke dalam satu himpunan bagian tak kosong, yaitu himpunan A, B. Banyaknya cara adalah 1, sehingga nilai dari S dalam kurung 2,1 sama dengan 1. Kemudian, untuk nilai dari S dalam kurung 2,2, kita partisi himpunan B ke dalam dua himpunan bagian tak kosong, sehingga banyak caranya adalah 1. Dengan nilai S dalam kurung 2,2 bernilai 1. Selanjutnya, kita lakukan cara yang serupa, sehingga kita menghasilkan nilai dari S dalam kurung 3,1 sama dengan 1, S dalam kurung 3,2 sama dengan 3, dan S dalam kurung 3,3 sama dengan 1. Selanjutnya, terdapat teorema di mana setiap bilangan bulat N dan K, di mana 1 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan N dikurang 1, akan memenuhi relasi rekurensi berikut, di mana S dalam kurung N, 0 dan S dalam kurung 0, K bernilai 0 untuk setiap bilangan bulat di mana N dan K bernilai lebih dari 0. Kemudian, S dalam kurung N, 0 bernilai 1, dan terakhir, S dalam kurung N plus 1, K sama dengan K dikali S dalam kurung N, K ditambah S dalam kurung N, K dikurang 1. Untuk memahami teorema tersebut, kita akan menyimak contoh berikut ini. Kita akan menghitung nilai dari S dalam kurung N, K, di mana N bernilai 1 hingga 8, dan K bernilai 1 hingga 8. Kita akan menunjukkan K pangkat 5 dalam bentuk kombinasi dari faktorial polinomial. Dari hasil contoh yang tadi kita peroleh, kita akan masukkan ke dalam teorema, sehingga kita dapatkan nilai dari S dalam kurung 4,1 sama dengan 1, S dalam kurung 4,2 sama dengan 7, S dalam kurung 4,3 sama dengan 6, dan S dalam kurung 4,4 sama dengan 1. Sehingga dari hasil yang kita peroleh dapat dibentuk sebagai tabel berikut. Dari N bernilai 1 hingga 8 dan K 1 hingga 8. Kemudian dari tabel di atas dapat kita peroleh nilai dari K pangkat 5 sama dengan K pangkat dalam kurung 1 ditambah 15 K pangkat dalam kurung 2 ditambah 25 K pangkat dalam kurung 3 ditambah 10 K pangkat dalam kurung 4 ditambah K pangkat dalam kurung 5. Ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Saya, Gibson Daniel, mewakili rekan kerja yang bertugas, Pak Ode Rasni, dan Rian Aryansyah, pamit undur diri dan terima kasih.